Kita masuk pada al-mabhath al-awwal. Cara yang pertama yang Rasul lakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Nah, berarti rumah tangganya Nabi juga ada masalah. Nah, tapi kemudian menyelesaikannya dengan cara yang terbaik, akhirnya masalah yang awalnya sesuatu yang kurang baik itu menjadi anugerah. Menjadi apa? Anugerah. Jujur ya, rumah tangga itu kalau habis ada masalah, selesai masalahnya apa yang terjadi? Semakin apa? Semakin mesra, ya sejam 2 jam lah. Setelah itu balik mana? Ya enggak begitu ya. Jadi setelah ada masalah itu biasanya semakin apa? Semakin harmonis, semakin erat. Apalagi kalau sampai muncul ucapan maaf. Wah itu Pak. Kalau suami atau istri ada kata-kata maaf, itu rontok sak kabeh, ulu-ulu nintek kabeh. Ya, rontok semuanya. Nah, maka di dalam masalah-masalah rumah tangga itu bisa menjadi apa? Keberkahan. Nah, cara yang pertama, masuk aja Mas, masuk. Cara yang pertama, al-uslub al-ibtisamatu uslubul ibtisamati wad du'abati atau ad-da'abati. Cara yang pertama, ketika Nabi Muhammad menghadapi masalah di dalam rumah tangganya, nanti kita jelasin kapan pakai cara ini, kapan pakai cara yang lain. Itu ada waktunya. Tidak boleh dibolak-balik. Wayai ngamuk digawe senyum, wayai senyum digawe, tidak boleh. Harus ada tempatnya masing-masing. Nah, cara yang pertama, uslubul ibtisamah. Rasul menyelesaikan masalah rumah tangga cukup dengan ibtisamah. Senyum. Selesai urusan. Cukup apa? Senyum. Karena kadang-kadang istri kita itu butuh senyum kita tok. Ada masalah. Lah gak mari tambahi. Enggak, jangan dikira serius ya. Dengan cara apa? Senyuman wad du'abah. Du'abah itu apa? Diajak bercanda. Kalau bahasa Jawanya guyon, diguyoni. Karena rumah tangga itu kalau kaku terus, itu lama-lama patah. Maka dalam rumah tangga itu perlu apa? Kelucuan-kelucuan, keanehan-keanehan. Antum tahu dalam satu riwayat disebutkan oleh astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau saya tidak salah nama, Abdullah ibnu Mas'ud. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya saya perjelas namanya aslinya siapa ya. Dibilang sama istrinya apa? Saya tidak pernah melihat laki-laki yang di luar rumah paling berwibawa, disegani sama orang, kecuali suamiku. Tapi kalau di rumah, dia laki-laki yang paling konyol. Kalau di rumah ya Pak? Konyol, menyenangkan, bercanda, tersenyum, guyon. Ya bahasanya mungkin sedikit-sedikit usil ya. Usil sendalnya istri ditaruh wajan gitu. Boy dok. Ya, suntikan vitamin diganti suntik kaku. Itu bukan bercanda, itu remuk itu ya. Nah maka katanya istrinya tadi dibilang apa? Kalau di luar rumah paling berwibawa. Orang sama dia itu segen. Tapi ketika dia masuk rumah, tidak ada orang yang lebih menyenangkan dan lebih menertawakan dibanding dia. Berarti kalau di rumah itu perlu apa? Rileks, guyon, canda tawa, senyuman, bahagia, makan bareng. Bahkan kalau perlu apa? Kejar-kejaran. Omai cili, nyele omai tonggo. Yo kejar-kejaran itu tidak di rumah toh Pak. Lo mau kejar-kejaran di rumah, ini panci, piring, meja pecah semua ini. Ya bagaimana lah caranya ya. Kalau Rasulullah itu apa? Pergi dari keramaian, terus lari-larian sama Ibunda Aisyah. Kalau kita sekarang enggak, lari-lariannya dipamerkan di depan orang. Nah ini malah keliru mana ini ya. Jadi konsepnya enggak begitu. Jadi cara yang pertama yang Rasulullah SAW lakukan itu apa? Cara tersenyum dan bercanda. Jadi tersenyum dan bercanda. Apa artinya?
Minal asalib allati ista'malaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mu'alajati al-khilafat az-zawjiyah uslubu al-ibtisamati wad-du'abati. Salah satu cara yang Rasulullah gunakan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga adalah dengan cara bercanda dan tersenyum. Faqad yara alaihi salatu wassalam anna mawqifan muayyanan la yajdi fihi al-ghadabu fadlan an yanfa'a fihi al-'unuf. Dan Rasulullah ngerti betul. Terkadang permasalahan itu tidak selesai dengan kemarahan. Semakin dimarahi, masalah semakin besar. Apalagi kekerasan. Jadi bedain ya. Ada marah, ada kekerasan. Bedanya apa? Walaupun nanti secara bahasa ya sama, kekerasan verbal ya. Kalau kemarahan itu cukup dengan apa? Nada suara yang meninggi, itu namanya marah. Bahkan ada orang yang marahnya tanpa suara. Lah ada. Marahnya itu matanya itu kayak bola pingpong mau keluar. Habis bola pingpong disemes. Atau yang dengan kemarahannya itu cukup apa? Mukanya memerah. Gak ngereken blas. Diem tok. Itu menunjukkan kemarahannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh para sahabat, kami tahu kemarahannya Nabi Muhammad hanya dengan melihat wajahnya. Kalau wajahnya memerah, itu cirinya beliau sedang marah. Nah maka Rasulullah ngerti ada masalah yang tidak selesai dengan marah. Itu marah. Kalau kekerasan apa? Lebih condong kepada fisik. Lebih condong kepada apa? Perbuatan fisik. Pukulan, tarian, jambaan, apa lagi? Tamparan, cubitan, atau yang semisal dengan itu. Itu tidak menyelesaikan masalah. Di sebagian kasus. Di sebagian kasus. Walidzalika fama aktsara al-mawaqif allati kana yuqabiluha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitabassum al-mushfiq. Maka seringkali ini terbesar. Cara Nabi yang paling besar untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya itu yang paling sering ditemui itu adalah dengan senyuman yang sangat menggoda. Musyfiq itu senyum yang senyumnya itu sampai masuk ke dalam hati. Indah banget. Coba panjenengan senyum, coba senyum. Jadi justru senyum ini disebutkan dalam kitab ini adalah masalah solusi yang paling sering dipakai oleh Nabi Muhammad di dalam menyelesaikan masalahnya. Awid du'abati al-hulwa, atau bercanda yang manis, bercanda yang menyenangkan, yang seger gitu loh. Bercanda seger itu ya apa ya? Yang dengan senyuman itu hadirin, dengan senyuman, dengan candaan, dengan keusilan, itu terkadang masalah langsung berbalik 180 180 apa 60. Kalau 360 balik mana? 180 derajat itu masuk silakan Pak Imam. Langsung bisa berbalik dari yang awalnya masalah menjadi apa? Seakan-akan langsung tidak pernah ada masalah. Karena apa? Seorang istri melihat suaminya ternyata dia tidak mempermasalahkan kesalahannya dia. Jadi yang awalnya masalah itu kalau disenyumin, maka kan ada kata-kata apa? Senyumin aja. Itu ternyata cara Nabi menyelesaikan masalah. Fakam min mushkilatin laisa laha min hallin siwa ibtisama aw ad-du'aba al-hulwa allati tafdhi 'alaiha tabi al-mirah. Maka disebutkan di sini berapa banyak masalah rumah tangga itu yang bisa diselesaikan cukup dengan senyum dan bercanda saja. Ojo terlalu kaku, jangan terlalu kaku. Maka tahu enggak, ini enggak tahu video asli atau video editan buatan, tapi pesan yang tersampaikan itu masuk. Seorang suami dibikinkan kopi sama istrinya. Ketika sama suaminya diminum, ternyata kopinya apa? Asin. Suaminya diam aja. Kata suaminya apa? Dek, kalau kopi seenak ini saya minum sendiri kok rasanya enggak pas. Saya kepingin membagi kenikmatan kopi ini bersamamu. Istrinya bilang, enggak usah. Suami bilang,
Umbian. Ayo deh, berbagi kebahagiaan gitu. Diminumlah sama istrinya. Strep, ternyata apa? Ternyata asin. Dan subhanallah dengan itu si istri apa? Langsung merasa begitu dihargai oleh suaminya. Coba kalau langsung. Kayak so beda gula karo uya. Nah ini kan malah repot kalau begitu kan. Nah jadi kadang-kadang ada sesuatu yang besar itu udah selesaikan dengan cara yang kecil saja. Dengan cara yang kecil. Kenapa begitu? Karena banyak sekali senyuman dan candaan itu berhasil di dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Lihat, tabiatnya manusia, tabi'al mirah, tabiatnya manusia itu senang dengan sesuatu yang menyenangkan. Iya apa enggak? Senyum itu menyenangkan apa enggak? Nyenengin. Maka sampai dalam Islam senyuman itu bukan sesuatu yang dianggap kecil, tapi sesuatu yang bernilai pahala sodakoh. Maka dikatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyumanmu di wajah saudaramu itu mendatangkan pahala sedekah untuk kamu. Jadi kalau saya di depan sini, saya senyum sama panjenengan, saya sedekah sama berapa orang ini? Nah maka kalau saya senyum ya mbok dibalas, merengut. Nah maka tabiatnya manusia itu senang dengan apa? Sesuatu yang bikin hatinya dia bahagia. Yang menjadikan hatinya dia tenang, senang, merasa masalah itu menjadi kecil. Salah satunya apa? Senyum dan bercanda. Ketika ada masalah, candain aja. Diajak bercanda, diajak tersenyum. Waqad ja'at fi as-sunnati al-mutahharati an-namadhija katsira fi tabassumihi sallallahu alaihi wasallam waqtal khilaf. Nah, sekarang dikasih contoh. Mana contohnya di rumah tangga Nabi? Ketika ada masalah, mana hadisnya Nabi Muhammad menyelesaikan masalah itu dengan senyuman? Mana contohnya coba? Nah, disebutkan di sini ada beberapa contoh. Dan semuanya kejadian dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Semuanya kejadian dengan siapa? Ibunda Aisyah. Disebutkan dalam kitab yang lain, kenapa kok rata-rata kejadian senyumnya Nabi bersama Ibunda Aisyah? Karena Ibunda Aisyah itu secara usia masih sangat bukan muda. Belia sekali ya, mungkin masih di bawahnya muda. Wong Nabi Muhammad itu wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibunda Aisyah usianya baru 18 tahun. Kalau perempuan kita sekarang belum nikah itu. Iya benda, itu Rasulullah wafat, Ibunda Aisyah berapa? 18 tahun. Maka ketika muncul masalah-masalah ini ya boleh jadi usianya masih 12. Usianya masih 11, usianya masih 13. Sehingga Rasulullah ngerti, ini istriku masih terlalu belia. Tapi ketika dengan Ummu Salamah, ketika dengan Ummu Habibah, bukan lagi dengan cara senyum tok, tapi ada apa? Hiwar. Hiwar itu apa? Diskusi. Diajak diskusi. Nah nanti ada. Nah maka contohnya begini. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Ibunda Aisyah berkata, Qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan fihi syajara qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha fi ayyihima kunta tarta'u ba'iraka ya Rasul. Saya mau tanya. Pertanyaannya begini. Kalau panjenengan mau menggembalakan unta, ternyata ada satu padang rumput yang rumputnya sempat dimakan oleh unta yang lain. Dan padang rumput yang kedua, rumputnya masih belum pernah dimakan oleh unta yang lain. Jadi bahasa dalam tanda kutipnya ya, yang satunya rumputnya masih perawan. Masih hijau, masih seger, ndak pernah diinjek-injek kambing, ndak pernah diinjek kuda, ndak pernah diinjek unta. Jadi di mana yang panjenengan pilih? Mau dipilih rumput yang sudah pernah dimakan oleh binatang yang lain, atau Anda gembalakan di tempat yang rumputnya masih belum pernah dimakan oleh gembalaan yang lain? Rasulullah ngerti. Ini membandingkan antara Ibunda Aisyah dengan minimal Ibunda Khadijah.
Karena Rasulullah kan tidak pernah berhenti nyebut namanya siapa? Khadijah. Maka seakan-akan Ibunda Aisyah ingin meyakinkan, sudahlah lupain aja, wong diganti dengan yang lebih muda, lebih baik, lebih Masya Allah. Nah sudah. Atau dalam artian yang lain, Ibunda Aisyah ingin membandingkan dirinya dengan istri-istri Nabi yang lain. Karena yang paling muda Ibunda Aisyah. Dan beberapa kali saya sampaikan biar tidak terjadi kesalahpahaman. Kenapa kok Nabi Muhammad menikahi Ibunda Aisyah di usia yang masih sangat belia? Karena itu di zaman Nabi Muhammad menikah, di zaman Arab zaman itu perkara yang biasa. Kalau itu perkara yang luar biasa, maka perkara ini akan digunakan orang kafir untuk mencela Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Kalau itu perkara ajaib di zamannya, maka Abu Lahab bilang, Muhammad masa nikah sama anak kecil. Abu Sufyan, Akhnas, Abu Jahal mesti menjadikan itu sebagai bahan apa? Ejekan, olokan. Tapi ternyata tidak ada, menunjukkan apa? Perkara itu di zamannya memang sesuatu yang lazim. Jangan dicoba sekarang. Ya bisa jadi seperti, ingat Syekh Puji. Iya. Karena juga secara fisik, secara adat masyarakat, secara etika di masyarakat, di zaman itu perkara ini bukan sesuatu yang tercela. Faham sampai sini? Nah maka jangan dibandingkan. Maka Anda memahami hadis itu juga harus kembali ke zamannya. Contoh yang lain, tak kasih contoh yang lain. Cek gak bingung. Rasulullah SAW itu sholat, mulai awal diperintah sholat sampai akhir Nabi Muhammad wafat itu berapa tahun? Dulu gampang aja, diperintah diutus jadi Nabi usia berapa? Meninggal usia? Ya tinggal 63 kurangi 40. 23 tahun. Nah 23 tahun Nabi Muhammad sholat ini itu dalam semua keadaan. Sholat dalam keadaan fisiknya masih kuat. Ada Nabi Muhammad sholat dalam keadaan fisiknya mulai lemah. Ada Nabi Muhammad sholat dalam keadaan sakit. Ada Nabi Muhammad sholat dalam keadaan safar. Ada Nabi Muhammad sholat dalam keadaan mungkin ada masalah. Sehingga semua itu menjadikan tata cara sholat Nabi itu bukan cuma satu. Karena apa? Disesuaikan dengan keadaan dan situasi di mana Nabi Muhammad sholat. Faham enggak? Lo masuk 23 tahun sholatnya sama semua? Padahal ada riwayat Nabi Muhammad sholat berpangku dengan tongkat. Terus apa sekarang panjenengan sholat mau pakai tongkat? Ada riwayatnya Nabi Muhammad sholat pakai tongkat. Bukan cuma khutbah, sholat bersandar pada tongkat. Kenapa hadis itu tidak dipakai? Kenapa sekarang tidak dibilang, sunnah Nabi sholat pakai tongkat? Karena Rasul pakai tongkat ketika memang sedang sakit. Tidak kuasa untuk berdiri dalam keadaan yang cukup panjang. Paham tidak? Nah maka sama juga dengan masalah-masalah rumah tangga ini. Ada situasi dan kondisi di mana itu diselesaikan dengan senyuman. Maka ketika Rasulullah menghadapi Ibunda Aisyah yang secara usia masih belia, maka masalah itu dientengkan. Dientengkan itu bahasa Indonesianya apa? Diringankan. Jangan dijadikan masalah ini semakin meruncing dan besar. Maka Rasulullah ketika mendapatkan pertanyaan itu, Rasulullah tidak jawab. Dalam satu riwayat, Rasulullah cuma menjawabnya dengan senyuman. Maksudnya apa? Yus ngertilah kamu. Nah manusia normal ya faham lah mana yang dipilih kan, antara padang rumput yang sudah dimakan dan padang rumput yang belum termakan. Tentu kalau panjenengan milih yang mana? Nah itu kan normalnya manusia. Tapi Rasulullah ngerti kalau tak jawab jadi masalah nanti. Kenapa? Seakan-akan saya memuliakan dia mengalahkan yang lainnya. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan wa fil lati lam turta' minha. Sempat Rasulullah jawab. Jawabannya Rasulullah jelas, padat, singkat. Fil lati lam turta' minha. Aku akan letakkan gembalaanku, kambingku, untaku di tempat padang rumput yang belum pernah dimakan oleh gembalaan yang
lain. Maka Ibunda Aisyah ngomong apa? Wa fi riwayati Abi Nuaim qalat, dalam riwayat hadis Abu Nuaim, Ibunda Aisyah mengatakan fa ana hiya. Nah, yaitu saya. Yang panjenengan pilih, yang kebun yang padang rumputnya belum dimakan oleh ternak-ternak yang lain, fa ana hiya, itulah saya. Ya'ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghairaha. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak menikahi seorang pun yang masih gadis kecuali Ibunda Aisyah. Dalam riwayat yang lain, lihat permasalahan antara Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah. Saya sering saya sampaikan. Jadi dalam rumah tangga Nabi Muhammad itu, kalau panjenengan teliti nanti, mungkin di sini nanti ada. Itu kan istrinya 9. Sallallahu alaihi wasallam 9. Itu ada 2 kelompok. Ada kelompok yang satu grup dengan Ibunda Aisyah. Ada satu kelompok dengan grupnya Ummu Salamah. Jadi ada yang kepala grupnya Ibunda Aisyah. Ada yang kepala grupnya siapa? Ummu Salamah. Dan mereka wajar, dalam tanda kutip, walaupun bukan makna sesungguhnya ya, jangan salah paham, bukan makna sesungguhnya, itu saling mengganggu. Kalau Rasulullah sedang di malamnya kelompoknya Aisyah, kelompoknya Ummu Salamah ngerecokin. Dan sebaliknya, kalau Rasulullah sedang di jatahnya kelompoknya Ummu Salamah, kelompoknya Ibunda Aisyah, ya Rasul ada pertanyaan. Ya biasalah kata-kata itu. Ya Rasul ada yang penting ini, padahal tidak ada apa-apa. Kenapa? Ya normal, namanya juga manusia. Nah, suatu hari qalat Ibunda Aisyah berkata, dakhala alayya yawman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumahku itu sudah menjelang matahari tenggelam, atau dalam riwayat yang lain sudah terlalu siang. Artinya seharian Nabi Muhammad tidak pulang. Nah, coba pernah kejadian enggak di rumah panjenengan ibu-ibu? Suami seharian enggak pulang. Kalau zaman dulu masalah besar. Kalau sekarang tinggal ditelepon, video call dong. Pengen lihat. Nanti video call tok gak lenggo. Coba itu kameranya diputer. Loh, saya ndak enaknya cerita begini ngono iku lho garai. Gak enak malian. Saya cerita gini pengalaman. Kan gak, padahal ya iya aja nih. Jangan. Ndak bercanda ini ya. Nah, sudah. Maka zaman itu kan ndak ada handphone. Ndak ada bagaimana alat-alat komunikasi yang memudahkan seorang istri mengetahui keberadaan suaminya. Maka ketika Nabi Muhammad tidak pulang sepanjang hari, itu menjadikan Ibunda Aisyah merasa apa? Was-was, kaget, ada apa suami saya ini? Dan itu wajar. Maka kalau istri tanya, lagi di mana? Santai aja jawab. Lawang dia cuma tanya, apa susahnya jawab? Di mana? Jawab. Di hatimu. Di mana? Jawab aja. Di mana Anda sedang berada? Kalau saya paling gampang, di mana? Di buminya Allah. Selesai, mau lari kemana ya, buminya Allah. Tapi ya jawabannya yang pantas lah. Di mana? Di rumah Pak Solihin. Di mana? Lagi ngopi sama Pak Mustari. Di mana? Bekam sama Pak Imam. Di mana? Nyate sama Pak Yahya. Selesai urusan. Cuma kadang-kadang istri itu tanya bukan karena rasa pengen tahu, tapi rasa curiga. Ojo ngomong pengalaman mana? Guyu, astagfirullah, kau dikualat orang-orang ini ya. Nah sudah, maka ketika Rasulullah masuk, fakultu, aku ngomong sama Nabi Muhammad langsung ini, bedain sama Ibunda Khadijah. Rasulullah pulang ketakutan, menggigil. Ibunda Khadijah tidak tanya apapun, kecuali langsung ditenangkan. Ibunda Khadijah. Ibunda Aisyah, suami tidak pulang seharian, baru datang. Langsung apa? Aina kunta mundhul yaum. Seharian kemana aja?
Dari sini kita ngerti kenapa Ibunda Khadijah itu tidak pernah hilang dari hatinya siapa? Rasulullah. Dari segi ini saja kelihatan gak bedanya? Walaupun kita katakan semua istri Nabi mulia, radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ibunda Khadijah ya apa? Suami tidak pulang lama, pulang-pulang kok tidak seperti biasanya. Menggigil, kedinginan, panik, ketakutan, langsung masuk kamar. Siapin pakaiannya, gantiin pakaiannya, dirapiin badannya segala macam. Baru kemudian dibilang, tenang suamiku. Tidak akan ada keburukan untuk kamu. Istri begitu. Kalau Anda kepingin senantiasa ada di hati suami, maka jadilah seperti Ibunda Khadijah. Nanti istri ngomong, ya kamu jadi Muhammad dulu. Ngawur ae. Jawaban klasik. Tak cerita nih, Asia istrinya Fir'aun bingung nanti kamu ya. Itu suaminya Fir'aun, istrinya tetap taat. Suami Anda Fir'aun, adik kelas. Nah, maka kemudian ditanya, aina kunta mundzul yaum? Ndak ditanya sudah makan belum? Capek apa ndak? Oh, bagaimana urusanmu hari ini? Enggak, langsung apa? Aina kunta mundzul yaum? Seharian kemana aja? Di WA enggak dibales, di telepon enggak diangkat, minta Sherlock enggak dikirim. Ini paling menakutkan. Sherlock dong. Suami pinter, sudah punya pin Sherlockan. Sudah. Maka apa jawaban Rasulullah? Ingat, Rasulullah tidak pernah berbohong. Itu kuncinya. Rasulullah tidak pernah berbohong. Rasulullah ngaku. Karena tidak ada yang salah di situ. Rasulullah bilang apa? Qala, ya Humaira, kuntu inda ummi Salamah. Tadi seharian saya di tempatnya Ummu Salamah. Langsung. Di rumahnya siapa? Ummu Salamah. Dan saya pernah sampaikan kan, Ummu Salamah itu perempuan cantik. Radhiyallahu ta'ala anha. Perempuan cantik. Luar biasa. Fakultu, kata Ibunda Aisyah, maka aku langsung jawab. Jawabannya kalau kena sama kita sekarang, kira-kira langsung kita tampar istri kita itu. Tapi kejadian sama Rasulullah. Maka ketika jawaban istri itu seperti ini, apa yang Rasul jawab atas jawabannya istri itu untuk kita jadi pelajaran. Apa kata Ibunda Aisyah? Ma tashba' min ummi Salamah. Panjenengan tidak pernah kenyang dari Ummu Salamah ya. Kalau bahasa kita, tidak pernah puas kamu dengan Ummu Salamah gitu loh. Kira-kira kalau istri Anda ngomong, oh tidak bisa, Anda tidak ngerti. Oh cuma satu kok. Tidak ngerti Anda, tidak ngerti. Tidak ngerti. Susah, ngel, nyeritakno yang ngel. Bayangkan juga susah ini. Nah, ternyata Anda sama istri Anda dibilang apa? Tidak pernah puas kamu ya dari Ummu Salamah. Kalau kita digituin, kita apain itu istri? Marah pasti kita. Ternyata apa yang Rasul lakukan, ini bukan kalimat yang ringan loh ini Pak. Ini Nabi digituin sama istrinya. Istrinya bilang apa? Ma tashba' min ummi Salamah. Kamu tidak pernah puas ya dari Ummu Salamah ya. Apa jawabannya Rasulullah? Qalat, Ibunda Aisyah ngomong, apa reaksinya Nabi Muhammad? Fatabassam. Rasulullah cuma apa? Senyum dok. Ndak dijawab, ndak dibantah, ndak ditinggal, cukup senyum. Subhanallah, lihat. Dan selesai masalah. Karena istri merasa apa? Kalau suami tersenyum, itu ada perasaan istri kayak menang gitu. Kan, kayak son jawab. Jadi istri merasa cocok sudah. Nah, itu ketika istri merasa menang, wes lego istri. Lego. Karena dia cuma tidak mau dianggap kalah. Nah, maka Rasulullah apa? Fatabassama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Tsumma qultu." Terus cerita ini ada kelanjutannya. Setelah Rasulullah tersenyum tadi,
Ibunda Aisyah masih ingin merasa dirinya menang dibanding istri yang lain. Karena dianggap sama Ibunda Aisyah, wong perempuan kayak Ummu Salamah kok panjenengan tidak pernah puas dari dia. Gitu loh. Terus Ibunda Aisyah tunjukkan seharusnya kamu itu tidak puas kepada siapa? Kepada saya. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ala tukhbirni anka law annaka nazalta bi'adwataini ihdahuma lam turta' wal ukhra qad ru'iyat ayyuhuma kunta tar'a. Ya Rasul, begini kata Ibunda Aisyah. Kalau panjenengan turun di suatu padang rumput yang pertama sering dipakai sama penggembala yang lain. Padang rumput yang lainnya adalah padang rumput yang masih hijau seger, belum pernah dipakai oleh penggembala yang lain. Maka engkau akan menggembalakan ternakmu di mana? Rasulullah menjawab, allati lam tur'a. Aku akan mendatangkan gembalaanku pada padang rumput yang belum pernah digunakan. Qalat, qultu, Ibunda Aisyah mengatakan, fa'ana lastu ka ahadim min nisa'ik ya Rasul. Saya ini, kata Ibunda Aisyah, tidak sama dengan istrimu yang lain. Nah, mulai. Nah, itu loh perempuan. Maka hati-hati perempuan. Jangan Anda merasa lebih baik dari siapapun. Ya kan? Maka dalam surat Al-Hujurat apa? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan mencela orang lain. Boleh jadi yang kamu cela lebih baik. Perempuan juga jangan mencela perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang kamu cela lebih baik. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tidak sama dengan istri-istrimu yang lainnya. Kullu mra'atin min nisa'ika kanat 'inda rajul. Ya Rasul, semua istrimu yang lain itu pernah hidup dengan laki-laki lain kecuali saya. Kecuali saya. Qalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, dibaleni sama Nabi Muhammad. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab untuk yang kedua kalinya dengan apa? Senyuman. Padahal itu seharusnya kalimat yang berat itu. Karena membandingkan dirinya, menganggap dirinya lebih baik dibanding yang lain. Tapi Rasul tahu ini yang ngomong istriku yang usianya masih belia. Maka pantas kalau dia ingin diutamakan, ingin dinomorsatukan, ingin dilebihkan dibanding istri yang lainnya. Maka Rasulullah menyelesaikan masalah itu cukup dengan apa? Senyuman.